Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Kurniadi, Angkatan 29, PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai podcast Mind Map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Baik, yang pertama adalah dari inti semuanya adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dapat dilihat di dalam pengertian berikut. Yang pertama adalah pengertian wawasan kebangsaan, yang kedua adalah titik penting sejarah di Indonesia, yang ketiga adalah konsensus dasar, yang keempat adalah lambang, bahasa, lagu kebangsaan, dan bendera. Kemudian masuk ke dalam pengertian bela negara itu apa, nilai-nilai bela negara, dan kemudian yang terakhir adalah implementasinya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengertian wawasan kebangsaan. Pengertian wawasan kebangsaan menurut Profesor Muladi yang notabene adalah Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pengertian secara harfiah, wawasan kebangsaan diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi atas kesadaran diri sebagai warga suatu negara akan hadir di lingkungan dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kita masuk ke dalam poin-poin titik penting sejarah di Indonesia. Yang pertama adalah Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat untuk mendirikan organisasi Budi Utomo. Kemudian, yang kedua adalah Perhimpunan Indonesia, yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Perhimpunan Indonesia disepakati oleh Sultan Kesayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Kemudian yang ketiga adalah pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Rapat Besar Pemuda atau yang dikenal dengan Kongres Pemuda pertama. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober adalah Kongres Pemuda yang kedua. Kemudian yang kelima adalah pada 1 Maret 1945 di dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kurohachi Harada, pemimpin pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir adalah PPKI terbentuk, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 7 Agustus 1945, dan kita tahu kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya adalah konsensus dasar yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masuk ke dalam pembahasan bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan. Bendera Indonesia adalah bendera merah putih. Bahasa yang digunakan dalam negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Adapun lambang dari negara Indonesia adalah burung Garuda. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman. Kemudian masuk dalam pengertian bela negara. Undang-Undang Pasal 1 Ayat 11 Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang menjelaskan bahwa bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun secara kolektif dalam menjalankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia dari ancaman. Kemudian,
Adapun nilai-nilai bela negara, yang pertama adalah cinta tanah air, yang memiliki indikator. Yang pertama adalah menjaga tanah pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua, jiwa dan raga bangga terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, jiwa patriotisme terhadap bangsa Indonesia dan negaranya. Yang keempat, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang kelima, memberikan kontribusi kepada kemajuan bangsa dan negara. Yang keenam, bangga menggunakan hasil produk Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah sadar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, baik profesi maupun dalam politik. Kemudian yang kedua adalah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah ikut serta dalam pemilihan umum. Kemudian yang keempat adalah berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Kemudian yang keenam adalah berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Kemudian nilai yang ketiga adalah setia pada ideologi Pancasila. Yang pertama adalah paham nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Yang keempat, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, poin selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Adapun indikatornya, yang pertama bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, sikap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Yang kelima, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak akan sia-sia. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Yang pertama, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Kemudian yang kedua, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Kemudian yang ketiga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang keempat, gemar berolahraga. Dan yang terakhir, senantiasa menjaga kesehatannya. Adapun implementasi dari nilai-nilai bela negara di lingkungan kantor atau di lingkungan kerja, yang pertama adalah disiplin, baik itu disiplin waktu, disiplin mengerjakan pekerjaan, baik itu disiplin datang tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah di dalam era pandemi ini mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan diri kita, dan kemudian berolahraga ataupun hal-hal sebaiknya yang mendukung kesehatan dari jiwa dan raga kita. Kemudian yang ketiga adalah toleransi. Dalam nilai-nilai implementasi, toleransi sangat dibutuhkan di dalam dunia pekerjaan karena kita harus saling menghargai sesama bangsa Indonesia tanpa mempedulikan suku, adat, ras, agama, dan golongan. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan publik. Implementasinya, nilai-nilai tersebut harus bisa diimplementasikan dalam pelayanan publik karena kita sendiri adalah sebagai agen pelayan publik. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.